Berdasar dari apa yang saya pahami setelah membaca manga One Piece chapter 1046 kemarin, saya ambil kesimpulan ada dua kata kunci utama yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagaimana cerita akan berlanjut di chapter berikutnya. Pertama adalah kata awakening, dan yang kedua adalah Momonosuke. Pertama soal awakening, mungkin karena kepalanya sedikit kopior setelah terkena koplokan Luffy di ending chapter sebelumnya, tanpa ada satu orang pun yang bertanya, Kaido tiba-tiba menjelaskan bahwa kondisi awakening baru akan terjadi ketika tubuh dan pikiran seorang Death User menyatu dengan kemampuan buah iblisnya. Ini adalah penjelasan baru tentang awakening yang terdengar sedikit berbeda dari definisi awakening sebelum-sebelumnya. Jika penjelasan Kaido tentang awakening pada chapter 1045 lebih ke apa yang bisa dilakukan oleh seorang Death User ketika kekuatannya sudah mencapai level awakening, penjelasannya kali ini lebih ke bagaimana seorang Death User bisa mencapai level awakening atau bagaimana sebuah kekuatan buah iblis bisa awaken. Lalu apa dampaknya dengan kelanjutan cerita di chapter setelahnya? Jadi gini, biasanya jika ada seorang karakter yang tiba-tiba menjelaskan bagaimana sebuah kekuatan yang luar biasa bisa dibangkitkan, maka itu adalah pertanda bahwa akan ada seseorang lagi yang kekuatannya akan bangkit. Dalam hal ini, saya menduga akan ada satu orang lagi yang akan pamer kemampuan awakeningnya di manga One Piece chapter 1047 mendatang. Mungkin orang tersebut adalah Kaido, karena sampai saat ini masih belum dikonfirmasi apakah wujud yang Kaido gunakan saat ini adalah wujud awakening atau bukan. Dan saya bukan salah satu yang percaya kalau wujud Zoan Kaido adalah ikan koi yang baru berubah menjadi seekor naga setelah awakening. Karena jika wujud Zoan Kaido awalnya adalah ikan koi, kenapa Momonosuke yang memakan buah iblis tiruannya tidak berubah menjadi seekor lele terlebih dahulu sebelum mendapatkan wujud naganya? Namun, ada juga kemungkinan kalau awakening yang akan muncul di chapter berikutnya bukanlah awakeningnya Kaido, melainkan awakeningnya si naga imitasi Momonosuke. Dan ini berkaitan dengan kata kunci yang kedua, yaitu Momonosuke. Kita memang masih belum tahu apakah kekuatan buah iblis artificial bisa awaken atau tidak. Tapi mau asli atau KW, yang dimakan oleh Momonosuke tetaplah sebutir buah iblis. Sehingga masih ada kemungkinan untuk buah iblisnya Momonosuke itu mencapai level awakening karena kata-katanya Kaido tadi tidak menyebut merek buah iblis tertentu. Nah, kenapa kekuatan buah iblis Momonosuke harus awaken dan kenapa bisa awaken? Petunjuknya ada pada kata-katanya Yamato di chapter 1046 kemarin. Yamato bilang, Momonosuke harus bergegas, Kaido sudah hampir mencapai batasnya. Karena itu Momonosuke harus segera bisa menciptakan awan apinya sendiri yang cukup kuat untuk menopang Pulau Onigashima. Menurut Yamato, itu adalah satu-satunya cara agar saat Luffy berhasil mengalahkan Kaido, Pulau Onigashima tidak terjun bebas dan hancur berkeping-keping. Kata-katanya Yamato ini menurut saya banyak benarnya. Jika dipikir-pikir, saat ini tokoh eksekutifnya Beast Pirates sudah habis, Big Mom sudah kalah, Orochi sudah ditangani, kebakaran di dalam kastil sudah teratasi, Luffy sudah awakening. Jadi satu-satunya masalah yang tersisa tinggal memikirkan cara bagaimana agar Pulau Onigashima bisa tetap terbang setelah Kaido tumbang. Dan salah satu cara yang sejak awal terus diperjuangkan sampai saat ini adalah naga Momonosuke harus bisa mengambil alih pilot otomatisnya. Saya rasa Momonosuke tidak akan mampu melakukan hal itu jika dia hanya menggunakan kekuatannya yang biasa-biasa saja. Kekuatan buah iblisnya harus awaken terlebih dahulu. Dan awaken tidak harus berubah menjadi sekuat Kaido atau memiliki mode hybrid seperti sang naga asli. Ketika Momonosuke sudah percaya dan yakin akan kekuatannya, tubuh dan pikiran Momonosuke akan bisa menyatu dengan kemampuan buah iblisnya. Dan itu adalah awakennya Momonosuke, seperti yang sudah Kaido jelaskan di awal tadi. Saat itulah dia akan punya cukup kekuatan untuk menerbangkan seluruh Pulau Onigashima dengan kekuatannya sendiri. Terkait apakah Momonosuke akan bisa sepenuhnya menciptakan awan apinya sendiri atau tidak, itu urusan lain. Masih tidak menutup kemungkinan kalau Momonosuke hanya akan mengambil alih awan api yang sudah diciptakan oleh Kaido. Karena mau bagaimanapun juga, kekuatan buah iblis keduanya berhubungan. Lagi pula naga Momonosuke sudah resmi diperlihatkan mampu menyentuh bahkan menarik awan apinya Kaido. Jadi saya rasa bukan suatu hal yang terlalu mengada-ngada jika gara-gara disentuh dan ditarik olehnya, awan naga Kaido berubah kepemilikan jadi awan naganya Momonosuke. Namun, apakah Momonosuke akan terus bisa menggunakan kemampuan awakeningnya setelah pertempuran di Wano selesai? Itu juga urusan lain lagi. Bisa saja kemampuan awakeningnya ini hanya aktif dalam kondisi kepepet, seperti kebangkitan Ken Bunshoku hakinya Usopp saat di Dressrosa dulu. Dan setelahnya, tidak pernah mampu lagi dia bangkitkan secara sengaja. Nah, selain kedua masalah tersebut, sebenarnya masih ada satu masalah lagi yang masih belum jelas arah dan tujuannya, yaitu pergerakan si agen CP0 Bunga Matahari dan armada pemerintah dunia yang jadi backupannya.
Jadi, apa yang akan dilakukan oleh si manusia bertopeng setelah semua keunggulan yang dia prediksikan lenyap tak berbekas, mungkin akan sedikit diperlihatkan di chapter mendatang. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.